Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini tiap hari Jumat biasanya tanya Kapus Datin karena memang secara jadwal Kapus Datin kita sedang ada kegiatan lain, oleh karenanya kita coba isi dengan yang lain. Kemarin sudah ada tokoh sarapan SDGs, Mas Madong. Hari ini kita mengundang Prof. Yoyon, salah satu advisor Menteri. Nanti Prof. Yoyon yang akan menjelaskan. Kita pengen mendengar dari Prof. Yoyon sebenarnya hendak Gus Menteri tentang SDGs Desa itu seperti apa, karena yang kita pahami waktu itu diluncurkan buku yang pertama, kemudian kalau tidak salah rencana ada 3 seri buku, apakah sudah ada seri yang kedua dan ketiga, kita juga pengen tahu kabarnya juga ini Prof. Yoyon mungkin mengikuti update-nya. Dan SDGs Desa ini sebenarnya dorongannya akan seperti apa? Gus Menteri ini punya agendanya seperti apa? Apakah SDGs Desa menjadi kekuatan data desa itu menjadi bagian pentingnya, atau ada hal lain yang ingin coba dibawa oleh Gus Menteri dalam konteks bagaimana membangun desa-desa di seluruh Indonesia? Selamat pagi Prof. Yoyon. Selamat pagi Bapak Ibu, Gus Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Boleh berbagi cerita ini Prof, silakan Prof. Ya, makasih. Alhamdulillah ini saya bisa gabung lagi dengan teman-teman ini. Karena sudah mulai jadwal kuliah, jadi kalau pagi juga dengan kuliah. Ya. Cuman pagi ini agak senggang karena sudah masuk ujian tengah semester ya, jadi alhamdulillah. Gitu. Yang kedua, saya agak berpikir juga ini, membaca kehendak Pak Menteri ini ya. Untung bukan membaca pikiran, ya membaca pikiran kan kayak meramal gitu ya. Iya, ahli nujum itu kalau membaca pikiran. Ya, jadi saya bukan peramal. Kalau kehendak barangkali itu bisa dilihat dari apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, ya, apa yang dirasakan Pak Menteri, ya, baik yang terungkap secara lisan maupun ya
Yang tidak itu artinya masih bisa dipahami. Termasuk memahami pidato beliau, memahami tulisan-tulisan beliau di media massa, apalagi memahami buku beliau. Dari situ saya kira saya bisa menangkap ya. Apalagi dari semacam diskusi dan lain sebagainya, sehingga bisa dilihat bagaimana sebetulnya apa yang dikehendaki oleh beliau ini. Ini yang saya kira diminta oleh Pak Koco, ya saya mencoba menangkap apa yang tadi dipikirkan, dilakukan, didiskusikan oleh Pak Menteri. Ya, saya ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah lama sebetulnya, ini kan sudah episode 200 berapa tadi ya? Dan 206 ya. Dan di awal-awal kan sebetulnya Pak Ivan, ya saya juga terlibat dengan Bapak Ibu, sudah menjelaskan latar belakang, kemudian satu demi satu tentang SDGs desa itu, ya, yang 18 ya. Meskipun kadang-kadang terlompat-lompat ya, karena ada hal tematik yang harus dibicarakan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin berbagi hari ini ya, tidak dalam bentuk PowerPoint ya, karena tadi malam saya masih ada pertemuan dengan teman-teman yang lain di Kemendes untuk menyiapkan RPL untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi dalam waktu tidak lama lagi akan keluar panduan tentang RPL ya. Bapak Ibu dengan kepala desa, sekretaris desa dan sebagainya berpeluang untuk melanjutkan kalau yang SMA bisa melanjutkan ke S1, yang S1 bisa melanjutkan yang ke S2 dan sebagainya ya. Dalam waktu dekat lagi saya kira akan tuntas panduan-panduannya. Terkait dengan tema pagi ini, saya bicara 3 hal saja. 3 hal. Hal pertama yang terkait dengan dimensi keilmuan. Ya. Yang dimensi keilmuan itu nanti Pak Koco lebih tahu dari saya. Ya, tentang apa yang disebut pembangunan atau development. Saya harus mulai dari sini dan Bapak Ibu semua saya kira sudah tahu. Ya, development ini kemudian dikaitkan dengan MDGs, ya, Millennium Development Goals. Ya. Nah, penerjemahannya di sini dari sudut keilmuan yang disebut dengan pembangunan atau development ini dikaitkan dengan kebijakan di Indonesia. Saya kira Pak Harto harus menjadi orang yang mendapat tempat yang paling utama. Ya. Yang saya maksud zaman Orba itu, Orde Baru itu, pembangunan kita itu sangat luar biasa. Meskipun nanti Pak Koco bisa membantu saya, konsep pembangunan di situ lebih diletakkan pada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tumbuh 4 sekian persen, 5 sekian persen, semua begitu. Pertumbuhan ekonomi luar biasa. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks pembangunan ekonomi, ya Bapak Ibu bisa lihatlah, rasakan. Meskipun usia Bapak Ibu pada waktu itu saya kira masih sangat belia kelihatannya itu ya, tahun-tahun 80, 90 itu. Pertumbuhan ekonominya luar biasa. Bisa dilihat di perkembangan ekonomi Indonesia, data-datanya saya kira masih ada. Dalam konteks itu di Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Rata-rata di atas 5% lah. Sehingga lapangan kerja juga tumbuh. Ya. Itu dibarengi dengan masuknya investor asing ke Indonesia. Ya. Ya, artinya apa? Ya, kita terbuka menerima modal itu, bahkan kita terbuka menerima pinjaman-pinjaman itu. Apa yang namanya loan, apa yang namanya hibah, macam-macam itu. Ya, dari Bank Dunia, dari OECD, dari Bank Pembangunan Asia, dari mana-mana lah. Ya, Anda mungkin Bapak Ibu mendengar ada kelompok dulu ya, Prong yang dari Belanda itu ya, kemudian ada sekarang ada G20, ada G10 dan sebagainya. Ya, kemarin Pak Joko Widodo kan baru saja memimpin di SDGs 20 Summit saya kira ya, kira-kira begitu, luar biasa sekali ya. Karena Indonesia itu memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, ya, terutama kekayaan alam, luar biasa sekali. Kekayaan alamnya luar biasa dan penduduknya luar biasa, yang bisa membeli
produk-produk ekonomi kita sangat luar biasa. Kemarin saya ngikuti itu kaosnya Mojo Desa itu, ya Pak, ya sudah banyak itu yang berpesan itu. Padahal komunitas kita mungkin sekitar berapa ini? Sekitar 200-300 bahkan sampai 500 ya. Tuh, bayangkan Bapak dan Ibu, persaingan bisnis di Indonesia luar biasa pasarnya itu. Sangat-sangat luar biasa. Dan mereka sebetulnya memerlukan Indonesia. Jepang berebut, Cina berebut, Amerika berebut. Ya. Dan Indonesia itu menarik sekali, ya. Sekali secara ekonomi ya, ekonomi, kependudukan dan sebagainya. Cuman dari situ menyisakan persoalan besar, ya. Ada dua persoalan besarnya dengan pembangunan yang meletakkan pertumbuhan ekonomi itu. Persoalan besar pertama, datanya saya kira nanti bisa dicari, kesenjangannya makin melebar. Ya. Antara yang kaya dengan yang miskin itu makin melebar sekali. Kalau di dalam ilmu ekonomi, Gus Koco tahu itu ada yang namanya disebut dengan indeks Gini itu. Ya. Katanya sekarang sekitar 0,4 atau berapa, saya tidak ngikuti ya. Sampai sekarang saya kira kesenjangan itu masih terlihat. Tuh. Yang kedua, muncul persoalan kerusakan lingkungan alam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Kalimantan tahu tuh hutan-hutannya sekarang seperti apa, dulu seperti apa. Minyak luar biasa juga. Yang Kalimantan sekarang batu bara itu ya sedang dieksploitasi besar-besaran itu. Tuh, belum lagi ada nikel sekarang di Sulawesi Tenggara, kemudian emas di Pulau Buru dan sebagainya. Baik penggalian yang resmi maupun yang tidak resmi. Ya. Terjadi kerusakan alam yang luar biasa. Nah, saya berhenti sampai di situ tentang pembangunan, development ya, antara konsep sama implementasinya. Ya. Ya, Bapak Ibu saya kira masih mendengar istilah-istilah seperti lepas landas, ya, take off dan sebagainya. Itu teori-teori yang berkaitan dengan pembangunan yang meletakkan pada pertumbuhan ekonomi. Itulah ditangkap oleh dunia lewat UNESCO, ya, lewat PBB dan sebagainya. Oh, ini nggak bisa diteruskan, nggak bisa nih. Ada masalah-masalah hak asasi manusia, ada masalah kesenjangan, ada masalah kerusakan lingkungan alam. Muncullah konsep berikutnya. Bapak Ibu tahu Sustainable Development Goals yang sebetulnya tidak ada, yang sebelumnya goals-nya itu tertinggal dulu. Konsepnya adalah Sustainable Development, ya, pembangunan berkelanjutan, ya, bukan pembangunan berbasis ekonomi saja, ya, tapi pembangunan berkelanjutan. Istilah berkelanjutan itu menunjuk apa? Berkelanjutan itu menunjuk satu, jangan lagi kerusakan alam itu makin parah. Ya, konservasi alam itu semakin harus penting. Belum ditambah ada climate change, ya, perubahan iklim dan sebagainya. Ya, ini tidak bisa diteruskan yang model ini, harus diganti dengan model baru. Ya. Dalam textbook ilmu ekonomi Pak Koco nanti tahu itu yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu. Ya. Merevisi yang kemarin. Oke, pembangunan ekonomi silakan jalan terus, tapi jangan sampai satu kesenjangan semakin tinggi, ya. Kemudian yang kedua kerusakan alam, dan yang ketiga jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Ya, itu saya kira masalah-masalah mendasar. Nah, dari situ ya fenomena dunia sangat luar biasa, ya. Termasuk kesenjangan tadi itu. Bapak Ibu mendengar dulu ada istilah developed country, ya, underdeveloped country. Ada dunia 1, dunia 2, dunia 3. Ada utara, ada selatan, utaranya maju, selatannya tidak maju, dan sebagainya. Ketimpangan sangat luar biasa. Nah, direvisi menjadi sustainable development itu, dan kemudian dipahami situasi-situasinya. Oh, ternyata fenomena pertama, kemiskinan terjadi di mana-mana. Terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia pada waktu itu. Ya. Oh, kemiskinannya masih terjadi. Oh, kelaparannya masih terjadi.
Kesehatannya luar biasa masih tertinggal. Pendidikannya apalagi. Gitu. Infrastrukturnya juga begitu. Nah, maka dirumuskanlah 17 masalah itu, ya, mulai dari Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Iman sebetulnya, ya, kelaparan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, iklim dan sebagainya itu, ya, yang itu sebetulnya disebabkan oleh negara-negara maju, bukan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Yang negara sedang berkembang kan menerima empasnya aja. Nah, fenomena-fenomena itu kemudian oleh UNESCO dalam konteks SDGs tadi, marilah kita rumuskan tujuan-tujuan pembangunan itu. Ya. Nah, mengapa timbul 17? Karena fenomenanya di dunia global masih seperti itu. Kelaparan, Bapak Ibu tahu lah, apalagi Afrika. Ya. Kemiskinan, Bapak Ibu tahu lah. Yang 17 itu sebetulnya itu fenomena-fenomena dunia yang mengglobal, terutama di negara-negara berkembang, dan kemudian itu dijadikan tujuan pembangunan. Kalau mau melakukan pembangunan itu, inilah tujuannya itu. Ya. Saya bicara yang 5 aja dulu. Ya. Inilah tujuan-tujuan yang harus Anda lakukan itu untuk dunia. Apa? Dunia itu bisa nggak tanpa kelaparan? Ternyata yang laparnya banyak, yang makannya ada orang yang makan dengan uang 5.000 aja tertati-tati, tapi ada orang di satu sisi kelompok-kelompok tertentu yang sekali makan itu bisa jutaan tuh. Sekali makan tuh sendirian itu, atau ratusan bahkan gitu. Soal kelaparan, ya, maka tujuan pertama adalah dunia tanpa kelaparan. Bisa nggak? Ya, dunia tanpa kemiskinan, dunia dengan kesehatan yang baik, dengan pendidikan yang baik, ya, ya, alamnya tidak tercemar, airnya bersih, air minumnya terjaga dan sebagainya. Maka kemudian dikenal menjadi Sustainable Development Goals 17 itu. Itu komitmen dunia, ya, komitmen dunia. Dan Indonesia menjadi bagian dari itu. Nah, saya berhenti di sini soal SDGs globalnya. Ya. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, ya, Bapak Ibu tahu, saya kira ada peraturan pemerintah yang Indonesia mengadopsi itu dan menjadi salah satu menjadi bagian dari pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional kan kita punya RPJM tersendiri, ya, tetapi di dalamnya sebetulnya ada bagian-bagian yang saling bersentuhan dengan SDGs desa itu. Maka Pak Presiden, Pak Jokowi, ayo kita sama-sama, ya, menerapkan SDGs ini, ya, dan kemudian sudah ada komitmen itu pemerintah kita itu untuk SDGs itu. Dan kemudian, ya, saya tidak cerita di level ada Bappenas, ada kementerian macam-macam itu, ya, yang mengeroyok SDGs itu, ya. Nah, dan kemudian disitulah Kementerian Desa terlibat untuk menerapkan itu. Ya, Kementerian Desa sebagai lokusnya desa gitu. Maka di tingkat desa ini harus ada upaya nih untuk mempercepat SDGs desa ini. Gimana caranya? Masuklah di sini Pak Menteri Desa Agus Salim. Oh, kalau begitu, marilah kita SDGs ini kita lokalkan menjadi SDGs desa. Ya, ya, konteksnya apa? Konteksnya pembangunan desa. Ya, pembangunan desa itu jangan melupakan yang namanya SDGs ini. Maka dalam konteks melokalkan itu, Gus Salim, Gus Menteri, nambah 1 menjadi 18 itu. Ya, ya, nambah 1 jadi 18. Ya, Bapak Ibu sudah tahu, 18 itu. Itu konteksnya melokalkan. Tidak dalam arti, yuk kita sama-sama masuk SDGs desa tanpa terapan-terapan lebih lanjut. Nah, di sini Gus Salim itu saya ikuti dari awal itu. Beliau tuh ingin sesuatu itu konsepnya benar, konsepnya jelas, ya, benar jelas. Terus saya kira suatu perilaku yang harus dimiliki oleh kita semua. Ya, konsepnya itu jelas dulu. Maka beliau mengkaji ini dengan diskusi macam-macam itu, keluarlah buku beliau tentang SDGs desa itu. Konteksnya apa? Konteksnya menata konsepnya.
Karena konsep pembangunan dunia dengan berbagai negara itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Ya, kekhasan sendiri-sendiri. Artinya apa? Indonesia beda dengan Singapura, beda dengan Malaysia, beda dengan Thailand, beda dengan Jepang, beda dengan Korea Selatan, dan sebagainya. Itu. Maka lokus desa itu, ya, tugas kementerian membangun desa dan sebagainya itu, ya, jangan sama sekali tidak dengan SDGs. Maka mainstreamnya kementerian sejak pertengahan awal tahun inilah kira-kira, karena kajian itu lama, mainstreamnya itu SDGs desa ini. Bapak Ibu pernah mendengar desa surga di awal-awal Pak Menteri? Pernah juga kan? Ya. Tuh. Nah, kemudian dirumuskanlah SDGs desa itu. Di sini saya ingin berhenti sebentar Bapak Ibu begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tanpa kelaparan, kemiskinan dan seterusnya, itu sebetulnya kan persoalan hidup manusia yang memang itu real dihadapi oleh manusia. Kalau Bapak Ibu belajar satu, itu kan sebetulnya kan fenomena kehidupan manusia itu 1 sampai dengan 17 atau 18 itu. Itu memang di kehidupan manusia itu terjadi problem-problem seperti itu. Artinya apa? Artinya memang itulah yang harus dilakukan. Di sini ada apa istilahnya ya? Ada keselarasan ya. Karena memang tadi saya katakan tujuan SDGs desa itu memang berasal dari fenomena-fenomena tadi itu. Nah, sehingga sasaran yang paling tepat ya dalam pemikirannya Gus Halim Gus Menteri itu, desa ini ya harus berbasis SDGs desa. Beliau nambah 1 menjadi 8. Kalau saya mengatakan tadi buku itu konteksnya pemantapan konsepnya. Konsepnya mantap dulu. Maka tadi Gus Koca mengatakan ada 3 buku. Buku pertama itu tentang penataan konsep. Sudah disosialisasikan. Buku kedua nanti akan berbicara soal metode. Ya, metode. Metode itu dalam pemikiran Gus Halim yang saya tangkap, setelah konsepnya jelas itu, fenomena yang sesungguhnya itu seperti apa? Peristiwa yang sesungguhnya dalam kehidupan kita ini seperti apa? Atau gejala-gejala kehidupan kita sekarang seperti apa? Maka masuklah beliau dengan kebijakan pendataan. Yang Bapak Ibu bikin kalang kabut atau kalang asap, saya tidak tahu ya. Kalang kabut, kalang asap, atau kalang api, nggak tahu lah. Ya. Itu pendataan itu sebetulnya ya esensinya realitas kehidupan masyarakat yang dibungkus 18 SDGs desa itu seperti apa. Di sini luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan timnya itu. Karena ada data individu ya Bapak Ibu ya. Data individu, data keluarga, data RT, data desa, luar biasa. Terpontang-panting itu Bapak Ibu itu. Karena ingin memotret ya sebetulnya situasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Meskipun ada guyonan, ternyata dengan pendataan di sini jumlah jandanya semakin banyak kelihatan gitu. Yang dilihat cuma itunya aja, sebetulnya yang nggak bisa begitu. Nah, ini cara Pak Menteri untuk melihat realitas desa-desa tadi itu. Ya, dengan cara pendataan itu. Di sini luar biasa pekerjaannya ya, karena untuk pendataan itu menghabiskan energi yang luar biasa. Mulai menyusun konsep tadi, diterjemahkan menjadi indikator-indikator. Ya. Gus Ipan itu setahu saya dengan timnya itu, kalau SDGs global itu pertama kali hanya 166 indikator. Kemudian naik menjadi 190-an. Kementerian Desa dengan tambahan 18 itu, kalau tidak salah sudah lebih dari 260 indikator yang dituangkan menjadi instrumen-instrumen itu. Jadi indikatornya itu sangat-sangat luar biasa. Gitu. Nah, kemudian muncul lagi dalam konteks kemiskinan itu, kemiskinan ekstrim itu, yang 5% itu muncul lagi. Tapi intinya kembali, pendataan ini menjadi sangat penting. Ya. Satu, untuk memotret situasi yang sesungguhnya, ya. Meskipun dalam secara teknologi memotret itu makin bagus kalau
apa istilahnya itu makin tinggi pikselnya. Ya. Kalau pikselnya itu makin jelas, makin kelihatan. Gitu. Nah, dalam konteks pendataan ini, saya kira Bapak Ibu tahu lah, saya tidak akan mengulang. Belum sampai 100%, masih begini. Ya, data itu sudah terkumpul, sedang dalam proses pengolahan, ya. Dan beberapa fotonya sudah terlihat. Ya. Salah satunya tadi yang kemiskinan ekstrem 5% itu. Data itu milik desa, ya, dan oleh kementerian. Terus persoalannya data itu untuk apa? Setelah tahu materinya untuk apa? Maka masuk ke tahap berikutnya, ya, soal perencanaan. Karena manajemen pembangunan desa itu yang dimulai dengan pendataan, kemudian dibuat perencanaan, ya, kemudian diimplementasikan, ya, kemudian dimonitor, dievaluasi dan sebagainya. Bapak Ibu terlibat di situ semua, mulai tahap pertama pendataan. Ya, bahkan kemarin ada yang bertanya, terus data itu diapakan? Ya logika akademiknya, data itu digunakan untuk perencanaan pembangunan desa. Dan Bapak Ibu berkewajiban di situ. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata Gus Salim itu sudah berpikir konsep yang sangat benar, kemudian dituangkan menjadi kebijakan Kementerian Desa. Bapak dan Ibu, orang perguruan tinggi itu kalau mau eksis, ya, jangan bicara berhenti di ilmu, di teori, nggak ada artinya. Seorang akademisi itu seperti saya harus sampai kepada ilmu itu diakomodasi menjadi kebijakan. Saya tidak tahu, atau Bapak Ibu jangan bertanya, apakah kebijakan pemerintah tentang pembangunan ekonomi, tentang pembangunan nasional itu sudah dilandasi oleh konsep, teori, dan sebagainya secara benar dan tidak, saya kira tidak tahu. Ya. Atau dalam bahasa sederhana, sudah menggunakan data-data belum? Kan data itu sangat penting. Nah, dalam konteks ini harus menjadi kebiasaan kita semua. Jangan bicara sesuatu kalau kita nggak punya data. Itu di medsos itu apapun dibicarakan begitu, ya, semua tanpa data. Maka muncullah hoax itu. Ya. Kalimat saya dengan teman saya agak saya ingatkan itu, dan Gus Koco ini sering mengingatkan. Gambar kecelakaan kemarin di Jombang itu jangan diupload dengan dipoto kemudian dipublikasi dengan menimbulkan kengerian peristiwa itu. Kan nggak boleh ya Gus Koco ya. Ya. Nggak boleh itu, jadi sampai kemudian orang, waduh, ya satu kasihan sama yang mengalami kecelakaan dan keluarganya itu, terus untuk apa gitu. Sampai kemarin ada hoax lagi, 3 orang guru besar UGM meninggal kecelakaan di Cipularang. Dari mana itu sebenarnya? Ternyata yang 2 itu meninggal karena sepuh, ya. Yang satu tapi yang berkembang 3-tiganya kecelakaan di Cipularang. Waduh, kasihan itu Cipularang yang dapat musibah lagi itu. Padahal sebetulnya yang 2 itu adalah meninggal sepuh, yang 1 kecelakaan. Itu contoh saja. Nah, contoh bagaimana sebaiknya kita itu bicara, apalagi di media massa, ya dengan data. Bukan dengan imajinasi, halusinasi kita, ya dengan data. Ya. Maka setiap kesempatan ini Gus Koco itu menyajikan data itu. Hari ini ternyata yang nonton sekian adalah statistiknya ya Gus Koco ya. Itu artinya itu artinya memang datanya harus tampil. Nah, dalam konteks ini Bapak dan Ibu, ya data di bawah tuh jangan bukan dikarang-karang, jangan diada-adakan misalnya begitu. Fenomena besarnya dulu bukan sekarang. Kemiskinan itu kalau untuk lomba gitu, kecil sekali ya. Kemiskinan begini. Tapi kalau untuk dana bantuan, dibesar-besarkan gitu. Misalnya begitu dulu, ini bukan sekarang. Itu kan tanpa data. Nah, Gus Salim ini, Gus Menteri ini, teorinya mapan, konsepnya jelas dalam buku pertama, metodenya juga jelas. Ya. Kemudian tinggal masuk berikutnya pengolahan datanya. Saya bayangkan itu kalau jangankan 75.000 desa ya,
30.000 desa aja kalau diolah secara bersama-sama mungkin kementerian agak sulit itu. Kemampuan hardware-nya mungkin. Karena harus sedikit. Nah, mungkin Bapak Ibu di desa yang punya datanya haruslah mulai diolah data itu. Ya, kemiskinannya bagaimana, kelaparannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, air bersihnya bagaimana, dan seterusnya. Dan itu. Nah, kondisi bagaimana itu kemudian menjadi direncanakan. Kalau masih ada kemiskinan, ya kita hilangkan kemiskinan. Kalau masih lapar, ya kita hilangkan. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa yang paling mudah kalau saya menjelaskan, kalau peristiwanya itu negatif, maka menjadi harus positif, dan positif itu menjadi tujuan. Ya, menjadi tujuan. Artinya tujuan itu ya berasal dari situasi-situasi yang negatif tadi itu harus diperbaiki. Nah, persoalannya sekarang ya, tadi dengan data-data yang diolah kemudian dijadikan bahan perencanaan itu, persoalan besarnya adalah intervensinya gimana, tindakan-tindakan pembangunannya gimana. Kau jangan lagi jalan. Apa kemudian tindakan-tindakannya? Kementerian Desa itu Bapak Ibu lebih kepada lokus. Lokus itu ya tempat desanya itu. Tapi aktivitas intervensinya kan tidak hanya Kementerian Desa. Masalah kesehatan ya Kementerian Kesehatan masuk. Sehingga ada puskesmas. Puskesmas pun ada yang sangat spesial ya. Puskesmas pembantu. Ya, para pembantu kita itu punya puskesmas khusus itu. Puskesmas pembantu katanya. Ya. Bukan itu sebetulnya maksudnya. Pendidikan masuk, pendidikan anak usia dini masuk. PU juga masuk di situ. Ya, semua kementerian ya di lokus desa itu ada aktivitasnya di situ. Kemensos, Bapak dan Ibu dengan PKH, BLT dan lain-lain. BLT itu kan ada BLT Kemensos ya, ada BLT ini tempat kita ini ya. Sehingga Pak Presiden Pak Jokowi nggak apa-apa double juga, yang tahu yang menerima juga masih warga kita sendiri, masih penduduk kita sendiri. Sampai ke situnya ya, karena sulitnya memilah-milah ya bagian ini beda, bagian ini beda dan sebagainya. Industri kreatif juga masuk di desa. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu pariwisata. Tadi dari Jogja saya dapat informasi ya. Pak Menteri ada ke Jogja, ke Delingo ya, yang itu meresmikan desa wisata Mangunan, ya, Mangunan. Siapa tadi yang dari desa ya? Ada desa wisata, ada karena primadona desa wisata itu sekarang Kemendes juga masuk di situ, ya. Kemenkrab itu juga siapa itu? Pak Sandiaga Uno juga punya program desa wisata. Ada desa wisata ini mendapat penghargaan ini dan sebagainya. Kemarin ada 50 terbaik desa wisata di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya. Itu UMKM juga Bapak dan Ibu. Koperasi itu juga masuk di desa. Ya, sehingga di desa itu rebutan itu. Apakah masuk BUMDes, apakah masuk koperasi, atau apalagi nggak tahulah. Yang sekarang aturannya baru disiapkan oleh Pak Menteri ya, yang ex-PNPM Mandiri itu. Jadi sebetulnya 17 atau 18 SDGs desa itu dikeroyok oleh hampir oleh kementerian. Termasuk Mahkamah Konstitusi. Ada desa yang sadar konstitusi. Ada kehakiman juga ada, sampai-sampai kemudian bukan sampai-sampai ya. KPK masuk ya di situ. Apalagi yang namanya dalam negeri, yang namanya Kemendes, yang namanya keuangan, Kementerian Keuangan, kayak Kementerian itu sudah memang di situ. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana persoalannya itu, bagaimana dengan perencanaan tadi itu bisa menginfokan kepada pihak-pihak terkait, oh ini loh masalah-masalah yang di desa itu terjadi. Marilah kita sama-sama membuat program mengintervensi masalah-masalah yang di desa itu, ya sehingga tujuan SDGs desa itu tercapai. Ini persoalannya. Nah, kemarin saya dengar Pak Menteri selama ini satu desa wisata. Kemarin dimunculkan lagi Posyandu, ya, Posyandu yang terpadu. Ya.
Belum lagi soal ekonomi kreatif, ekonomi digital, produk unggulan, banyak sekali ya hal yang ditangani oleh Kemendes. Tentu ini harus sinergi dengan lain-lainnya, ya supaya menjadi apa namanya kesatuan yang sangat luar biasa. Itu saya kira Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan teorinya Pak Menteri sudah jelas, ya. Dari teori itu dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan Kemendes itu kan sesuai dengan arahan Pak Presiden kan 2. Penguatan SDM, ya, sumber daya manusia, dan yang kedua penguatan ekonomi desa. Ya, karena di situ letak masalahnya, ya, berbagai macam upaya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berkait dengan pemerintahannya itu sudah banyak dilakukan, ya Bapak Ibu tahu, berkait dengan Kemendes tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, ya, itu sudah dan itu menjadi ikonnya Kemendes, ya, untuk ekonomi desa. Lewat BUMDes, lewat ekonomi kreatif, ya, lewat pendampingan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ini betul-betul ujung tombaknya Kemendes loh, Bapak dan Ibu. Jangan dilupakan itu. Karena di suksesnya Kemendes itu kan tergantung di lapangannya, di desanya. Dan kalau bicara di situ tergantung Bapak Ibunya. Ada tenaga pendamping lokal desa, ada tenaga kecamatan dan macam-macam itu ya. Yang hampir 30-an ribu itu ya sekitar itu. Itu menjadi kalau tidak suksesnya berarti Bapak Ibu tidak sukses. Kalau Bapak Ibu sukses ya Bapak Ibu sukses di situ. Ya. Karena tangan-tangan Kementerian Desa itu kan Bapak Ibu yang ada di lapangannya itu. Nah dalam konteks ini TV Desa ini Pak Coach ini saya dukung luar biasa. Kenapa? 1 menjadi proses pembelajaran, 2 menjadi ajang informasi. Ya. Yang penting lagi sebetulnya secara diam-diam Pak Koco itu, yuk kita munculkan kreativitas ya, menangani desa, jangan dengan cara-cara lama. Ya. Karena dengan desa itu harus menjadi cara-cara baru. Disitulah kemudian intervensi program-program ya, yang harus Bapak Ibu lakukan, dan kemudian di tingkat desa orang tidak menyaksikan lagi terapannya SDGs desa itu. Nah terakhir sebelum diskusi, model sekarang itu kan isinya lama, kemasannya baru. Tuh Pak Koco tahu tuh di bisnis itu. Bisnis itu barangnya itu kemasannya itu luar biasa macam-macam itu. Ya, karena packaging itu menjadi strategi bisnisnya, desain dan sebagainya. Itu. Nah, SDGs desa itu sebetulnya bungkus, kemasan. Supaya brandingnya naik, kemasan. Mengapa saya katakan kemasan? Karena mulai kelaparan, kemiskinan, pendidikan, dan sebagainya itu semua itu sudah terjadi sangat lama. Dan itu menjadi persoalan kita sehari-hari. Nah, maka kemudian orang bingung, SDGs itu apa lagi? Gitu. Nah, itu kan bungkusnya saja sebetulnya. Karena isinya itu ya soal kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan problem utama kita ini iklim, ya kemudian airnya menjadi tercemar, air bersihnya menjadi sangat sulit dan sebagainya. Nah, moga-moga penjelasan singkat ini bisa dipahami oleh kita semua. Ya. Kalau di perguruan tinggi ini SDGs saja sudah 2 SKS ini 1 semester. Ya, tapi di Gus Koco ini cukup dengan 20 menit, 30 menit lah. Bayangkan 2 SKS itu harus 16 kali pertemuan, masing-masing 100 menit. SDGs itu kalau dirinci detil-detil gitu, wah dalam berapa itu bisa menjadi Bapak ini ahli SDGs kalau ada sarjana SDGs nih sebetulnya lewat kuliah ini. Ya. Demikian Bu, ringkat sekali ya, supaya kita satu sepaham bahwa Pak Menteri itu berpikirnya sangat bagus sekali. Dia harus paham konsepnya, dan konsep yang jelas dia tuangkan dalam satu kebijakan. Kebijakannya itu bukan kebijakan halusinatif, tapi kebijakan yang berbasis data. Kemudian dari itu buat programnya dan sebagainya. Saya kembalikan ke Gus Koco. Oke, terima kasih Prof. Yayan. Ini karena kita ingin mengetahui sebenarnya
kehendak Gus Menteri itu seperti apa. Artinya memang ada bagian yang menarik menurut catatan saya. Di awal 2019 itu digulirkan tentang desa surga, ya, desa untuk semua warga. Kemudian ada Pancabakti, warga unggul, BUMDes tumbuh, kawasan berjejaring, bumi Pancasila, dan ramah dan tangguh. Kemudian di akhir 2020 itu kemudian muncul satu ide tentang SDGs desa, di mana SDGs global ditambah satu goals lagi menjadi SDGs desa karena ada goals yang ke-18 di tanggal 11 November 2020, jadi tepatnya seminggu lagi itu sudah 1 tahun itu dilontarkan. Tetapi yang menarik, Prof, bahwa pada saat itu Gus Menteri sempat menyampaikan bahwa tidak ada gunanya jika kita membahas SDG sebagai konsep tapi tidak ditindaklanjuti dalam mengukur. Karena itu penting mengetahui posisi desa, dari sudut pandang kita lakukan ukuran-ukuran. Dan yang kemudian beredar pada saat itu adalah trilogi SDGs desa, atau kemudian dimaknai akan ada terbit 3 buku, satu tentang konsep, satu tentang ukuran, kemudian satu lagi tentang hasil atau pilot project. Nah, pertanyaannya ini, Prof, ini kan sebagai advisor, sebagai penasehat. Saya khawatir bahwa kemudian ada inkonsistensi atas apa yang sudah disampaikan. Jadi desa surga oke, dengan kemudian ada SDGs desa, menurut kita sesuatu yang kemudian itu menjadi nilai lebih, tetapi ada bagian yang memang di desa surga itu nggak tercover di SDGs desa, karena bicara bumi Pancasila itu ya nggak ada di goalsnya SDGs kan gitu. Nah, tetapi yang kemudian ingin kita dengar ini, Prof, trilogi atau 3 buku yang akan diluncurkan itu udah hampir 1 tahun. Ini 1 tahun kurang 6 hari. Tanggalnya waktu itu tanggal 11 bulan 11 2020. Ini tanggal 5 bulan 11 2021. Apa kabarnya 2 buku berikutnya ini, Prof? Apakah memang kemudian dianggap sudah dipahami karena sudah dimanfaatkannya data SDGs untuk teman-teman di Pemda, untuk di kementerian yang lain, atau sebenarnya ini memang nunggu setahun kemudian akan ada buku serial kedua dan mungkin serial ketiganya. Silakan, Prof, mungkin sayup-sayup ini bisa kita dengar ini ceritanya kayak apa ini. Ya, saya kira satu trilogi buku memang itu direncanakan beliau begitu. Mengapa begitu? Begini, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saya kira sudah tahu bagaimana suatu program itu di-manage. Kalau di kuliah di program ini namanya manajemen program. Ya. Ada manajemen bisnis, ada manajemen pembangunan, ada macam-macam. Di sini harus dipahami dulu konsep tentang manajemen program itu. Manajemen program itu pertama, ya perencanaan. Bapak sudah tahu saya yakin. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Itu yang paling besar. Zamannya Pak Harto, istilah yang paling populer itu manajemen proyek. Ya, apalagi proyek fisik, itu, manajemen proyek. Ya, proyek itu karena semua itu diproyekkan dan kemudian harus ada manajemennya. Sekarang manajemen program atau manajemen proyek. Ya, Bapak Ibu tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Itu langkah besarannya. Nah, dalam konteks tahap pertama perencanaan itu, ya teorinya mengatakan jangan merencanakan sesuatu yang tanpa dasar data. Ada datanya dulu perencanaan itu. Ya, maka kegiatan Bapak Ibu kan dimulai dengan perencanaan, ya, sampai kemudian evaluasi dan sebagainya. Nah, dalam konteks perencanaan desa ini, Bapak dan Ibu, ya harus ada data. Maka kemudian proses pendataan. Data itu dimulai dari pembuatan instrumennya, kemudian pembuatan
pembuatan indikatornya, pembuatan instrumennya, kemudian pengumpulan datanya, pengolahan dan sebagainya. Ini siklus ini oleh Pak Menteri disebut persoalan metodologi, persoalan metode. Mulai dari konsep, membuat indikator, membuat kriteria, konsep membuat kriteria, membuat indikator, membuat instrumen, mengumpulkan data, mengolah data, memanfaatkan, itu satu proses metodologi. Karena Pak Menteri ingin mengajarkan bahwa tanpa proses metodologi seperti ini, kemungkinan kegagalannya akan tinggi. Maka ada dogma di dalam perencanaan. Ya. Di dalam manajemen program. Kalau Anda sudah membuat 50% perencanaan, itu artinya Anda sudah sukses 50%. Ya. Meskipun sekarang Bapak Ibu dipahami, dunia itu berubahnya luar biasa. Dulu range FPJM itu 25 tahun, jangka panjang. Sekarang nggak bisa. Siapa yang bisa mengatakan besok pagi situasinya akan tetap sama? Maka menjadi 10 tahun. 10 tahun pun juga besar sekali. Maka turunkanlah 5 tahun. Ya. Karena banyak ketidakpastian. Bapak Ibu, dunia sekarang banyak ketidakpastian. Maka konteks ketidakpastian itu kita harus punya simpanan itu, ketidakpastian itu. Ya, mungkin besok pagi akan terjadi cuaca yang kurang baik, ya kita di tengah jalan tanpa punya pelindung payung, nggak bisa. Sehingga bapak-bapak kalau ke lapangan itu jangan lupa aksesorisnya itu Bapak dan Ibu. Harus ada air minum, ada makanan kecil, ada payung, ada jas hujan, dan apa lagi. Itu baru dalam yang hal-hal kecil aja. Gitu. Nah, dari data itu muncul kemudian perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu, perencanaan itu kan baru rencana saja. Maka yang penting itu adalah pelaksanaannya, tindakan-tindakannya. Nah, tindakan-tindakan dalam konteks SDGs ini, saya katakan tadi, ini tidak murni dikerjakan oleh Kemenda sendiri, enggak murni. Ada lintas kementerian, lintas lembaga, dan sebagainya. Kesehatan kan teknisnya kan Bapak Ibu nggak tahu itu. Kan orang-orang tenaga kesehatan. Pendidikan juga orang-orang pendidikan. Nah, jadi persoalan besarnya Bapak dan Ibu, kalaulah rencana itu baik, oke dengan data tadi, kemungkinan dikerjakannya dengan baik. Tapi belum tentu, karena dikerjakan itu belum tentu dengan direncanakan juga. Faktornya banyak dalam implementasi itu. Nah, bagaimana memastikan implementasi ini sesuai dengan rencana? Bapak Ibu tahu harus ada monitoring. Monitoring itu kan kegiatan memastikan bahwa implementasi ini sama dengan perencanaannya. Ya mungkin lagi geser sana, geser sini itu biasa. Pastikan monitoring. Diikuti oleh kemudian evaluasi. Nah, dalam pemikiran Pak Menteri, kalau kita masuk monitoring dan masuk implementasi, tentu yang diperlukan itu adalah instrumennya, alat ukurnya. Karena di sini Bapak Ibu pengertiannya, monitoring itu adalah memastikan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Ini kita masih berpegang di situ. Ya. Karena apa? Karena yang terjadi itu bisa jadi tidak sesuai yang direncanakan, banyak faktor. Maka kemudian urut-urutan perencanaan dengan data, pelaksanaan dengan tindakan yang jelas, monitoring dengan alat-alat yang benar, evaluasi dengan ini memastikan semua. Ini yang oleh Gus Menteri disebut dengan buku kedua nanti metodologi. Mulai dari konsep sampai instrumen sampai evaluasinya. Bapak Ibu pendataan itu ada dua maksud ya Bapak Ibu pendataan itu. Maksud pertama untuk melihat kondisi yang terjadi. Maksud yang kedua untuk melihat apakah berhasil atau tidak yang dikerjakan itu. Maka nanti saya membayangkan Bapak dan Ibu minimal pendataan itu minimal 1 tahun. Untuk melihat perubahan yang tadi itu. Merubah dari sini ke sini itu. Kan tidak bisa perubahan itu dilihat tanpa ada instrumen, ada data dan sebagainya. Terus begitu. Tapi ini saya kira juga tidak bisa dengan sangat mudah begitu. Bapak Ibu sensus itu 5 tahunan. Ya Pak Gus Koco ya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, melihat perdagangan penduduk itu 5 tahunan. Nah mungkin ya
Kalau 1 tahunan itu ribet Bapak dan Ibu. Mungkin siklusnya pendataan SDGs ini minimal 2 tahunan. Ingin melihat, ini posisi awal, intervensi program dan macam-macam, tahun kedua lihat berhasil apa tidak. Dan instrumen. Ini kaitan dengan buku yang kedua. Betul, Gus Koco, kebijakan itu kan bergantung situasinya ya. Ya Pak Menteri dulu kebijakan pertama ya di awal-awal itu kan desa surga tadi itu, kita semua tahu lah, desa untuk semua warga. Ya. Kemudian saya juga di awal-awal juga berpikir kok namanya kok desa surga ya. Oh setelah dibaca begitu-begitu. Nah, dibandingkan kemudian dengan kebijakan baru ya karena pemerintah mengadopsi itu SDGs. Ya, saya kira tadi betul ya kalau kita sandingkan desa surga sama 18 SDGs itu ada bagian-bagian yang sama dan tidak mungkin juga ada bagian-bagian yang tidak sama. Ada irisan-irisan yang memang ada di situ, ada yang tidak. Ya. Tapi saya ingin memastikan Bapak dan Ibu 18 SDGs desa itu adalah realitas kehidupan manusia yang ada sekarang. Itu realitasnya. Katanya ke situ Gus Koco ya mudah-mudahan buku trilogi tadi itu ya potretnya yang ketiga itu tuh agak memakan waktu yang sangat panjang. Coba Bapak Ibu analisis desa saja, desa Bapak Ibu misalnya gitu. Butuh waktu lama. Proses analisis statistik dengan apa namanya dengan software yang ada, aplikasi yang ada, mungkin tidak begitu lama. Tapi bagaimana membaca, memaknai data itu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu itu diwanti-wanti ya di mananya diwanti-wanti itu ya. Bukan Mbak Wanti ya, Bu Wanti, bukan diwanti-wanti supaya punya keahlian dalam konteks data tadi itu, pengumpulan data itu. Gampangannya Bapak Ibu punya kemampuan penelitian dan kalau perguruan tinggi punya kemampuan mengolah data statistik kalau itu. Ya, bukan kayak orang statistiknya di BPS tapi anu aja lah dikit. Nah, itu saya kira mengapa langkah-langkahnya begitu dan mengapa dituangkan menjadi buku ya. Konteksnya tadi dalam manajemen program itu ya, dan kemudian dalam konteks pembangunan desa. Ya, Bapak Ibu, pembangunan desa itu harus menjadi bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus menjadi bagian dari pembangunan nasional gitu. Ya, dari atas ke bawah ya. Tapi pembangunan daerah juga jangan lupa pembangunan daerah itu juga harus membawa aspirasi desa itu ke atas ya. Ya, bisa enggak dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Sekarang tuntutannya Bapak dan Ibu mengurangi yang dari atas ke bawah tapi memperbanyak yang dari bawah ke atas. Level desa yang punya kekuasaan lewat musyawarah desa dan sebagainya begitu. Itu harapannya begitu Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan tadi jangankan setahun, 2, 3, 5 tahun, besok pagi aja kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sama sekali tidak tahu. Karena asumsinya secara terutama di bidang ekonomi, perilaku itu akan konsisten terus ya kalau mengikuti garis linear itu. Tapi ternyata tidak linear begitu. Siklus ya. Kayak spiral ibu-ibu itu, spiral begitu ya. Maju ke belakang lagi, muter gitu. Maka orang Jawa mengatakan hidup itu adalah cakra manggilingan. Ini filsafat Jawa ini. Cakra manggilingan. Ibu-ibu jangan lupa, saya juga kadang-kadang harus tidak lupa. Jangan merasa enak di atas terus. Harus ingat suatu saat akan di bawah. Jangan mengeluh kalau di bawah terus karena suatu saat akan di atas. Maka Tuhan menjanjikan setelah ada kesulitan akan muncul kemudahan. Tapi jangan lupa setelah kemudahan di depannya juga akan muncul kesulitan lagi gitu. Maka cakra manggilingan tadi itu. Gitu Gus. Oke, terima kasih. Jadi ini nggak berasa sudah sampai di penghujung, cuma dalam catatan saya seperti yang tadi saya sampaikan 2019 bicara, Gus Menteri bicara tentang desa surga, 2020 akhir tahun bicara tentang SDGs desa, dan kemudian sebenarnya yang kita tunggu adalah trilogi atau buku 3 buku yang akan diterbitkan. Saya membayangkan bahwa buku pertama itu lebih pada
memahami konsep SDGs desa itu seperti apa. Buku yang kedua saya membayangkan lebih dalam konteks manual book. Bagaimana ketika ada data, kemudian membaca data itu seperti apa ini. Harapannya, ekspektasi saya adalah bahwa ketika ada buku kedua, maka setiap teman-teman di desa itu jadi punya pegangan. Oh, ini cara bacanya seperti ini. Oh, indikator-indikatornya seperti ini. Artinya kemudian ini harus dibaca, dimaknai seperti apa, dan kemudian diambil keputusan seperti apa dan seterusnya. Karena memang tidak mudah untuk memberikan edukasi atau memberikan diseminasi informasi ke 74.000 desa, 73.900 sekian desa, yang kemudian kita berharap dalam satu frame atau satu pemahaman yang benar tentang bagaimana mengukur pembangunan desa dengan berbasis SDGs desa. Dan kemudian yang terakhir, buku ketiga sih kalau saya membayangkan lebih pada kumpulan cerita desa-desa yang kemudian mampu memanfaatkan data dan kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa. Tapi kita akan tunggu kelanjutannya, buku-buku dari Gus Salim, karena trilogi berarti kan mestinya ada 3 kan gitu. Kalau hari ini masih 1 ya berarti titip pesan ke Prof. Yoyon supaya buku kedua dan buku ketiga segera bisa terbit dan kemudian teman-teman menjadi lebih mudah untuk belajar dan memahami tentang konsepsi SDGs desa. Kira-kira itu Prof yang mungkin bisa saya sampaikan di pagi hari ini, dan silakan mungkin ada closing statement dari Prof. Yoyon. Baik, terima kasih. Ya, dunia itu berubah cepat sekali tanpa diduga-duga. Kadang-kadang ambigu itu dua muka ya. Oh begini ternyata bukan. Nah, mengapa dari desa surga ke SDGs ya? Ya karena Pak Jokowi itu kan akomodasi SDGs kan belum lama itu. Ya, dalam pemerintahan nasional itu. Maka kemudian banting setir yang kalau boleh dikatakan begitu, meskipun desa surganya juga masih berjalan beberapa kegiatannya gitu, maka ke SDGs fokus di sini. Ya. Kalau SDGs itu artinya ada keterhubungan ya antara pembangunan desa, pembangunan daerah, pembangunan nasional dengan pembangunan global. Karena masalah-masalah global tadi begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah bicara dunia global sekarang ya, dan kita tidak bisa lagi menghindari itu, kita sudah dalam kehidupan dunia global sekarang ini. Tadi cepat ya perubahannya, tidak diduga-duga, dan kemudian ambigu. Ambigu itu apa? Ambigu itu menurut satu orang benar ternyata salah, menurut orang lain salah ternyata benar, begitu. Sehingga muncul masalah-masalah itu karena tadi ambigu tadi itu, ya ambigu itu. Ya. Teknologi oke, positif, tapi ternyata juga negatif ya. Jadi memang begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu di lapangan salah satu kuncinya harus selalu mengadaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Lewat koran, lewat macam-macam lah. Harus mengupdate pengetahuan-pengetahuan kita, ya informasi-informasi kita, tetapi dengan kemampuan seleksi yang harus kuat. Gus Koco ini berkali-kali saya ikuti itu, jangan memposting sesuatu di sini yang itu bukan menjadi bagian dari sini. Itu satu prinsip gitu. Kalau dikembangkan, jangan memposting sesuatu yang tidak benar ya, karena kita ingin memposting sesuatu yang benar. Bagi contohnya kan gitu. Nah, di sini ada proses kemampuan kita untuk menseleksi ya informasi yang sangat luar biasa itu. Nah, kemampuan seleksi ini kemarin Gus Koco melatih jurnalis komunitas ya, komunitas. Itu diam-diam sebetulnya mengatakan, Bapak Ibu jangan menulis ya kalau peristiwanya itu tidak benar gitu, atau datanya itu tidak benar gitu. Itu kan pelajaran pertama kan itu sebetulnya Pak Koco itu ya. Maka kalau menulis itu ya benar, kalau benar ada datanya gitu. Data itu antara lain ditunjukkan oleh foto-foto yang relevan dengan itu. Itulah saya kira begitu. Dan Bapak Ibu ini sebetulnya
Ya kita semua lah menghadapi tantangan lebih luar biasa dengan dunia global itu. Satu hari aja kita tidak mempunyai, tidak mengupdate informasi akan ketinggalan. Tentu informasi yang benar. Bapak Ibu tentu informasi tentang desa. Nah terakhir Bapak dan Ibu tadi saya katakan Gus Koco dulu sudah punya acara tentang RPL ya. Ya sekarang ada kemajuan sedang dibuat pedomannya ya. Ya khusus untuk kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BKD, Bapak Ibu pendamping desa yang mau meneruskan S1 ya, atau S2 sedang disiapkan jalannya. Kemarin kita mengingatkan jangan lupa ini hasil surveinya Gus Koco ini semua teriak-teriak soal bantuan beasiswa. Kan gitu ya Gus Koco. Mudah-mudahan nanti ada bantuan biaya lah begitu. Gimana caranya saya tidak tahu. Tapi cara itu dimulai dengan niat baik dulu. Sudah ada niat untuk memberikan bantuan apapun bentuknya. Saya kira itu namanya saya. Kita doakanlah mudah-mudahan Gus Ipin ini dalam 3 hari ini ya ada seleksi untuk bosan 1 ya. Mudah-mudahan beliau berhasil lah. Kita doakan saja ya. Ada bidding ya. Kita sedang mengikuti ini. Dalam 3 hari ini ada wawancara, ada ini, ada itu. Mudah-mudahan dia sukses. Terima kasih Gus. Oke. Mengundang saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf andai kata kurang berkenan ya. Karena ini idealnya 2 SKS Bapak Ibu kalau kuliah-kuliah semacam ini. Ya. Suatu saat nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi. Ya. Ini tokoh sebelum Kang Iman ini. Kang Iman ini favoritnya pagi-pagi nih kalau sebelum dimulai acaranya ini. Ya. Iman siapa lagi banyak sekali itu. Terima kasih, saya kembalikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Yayan sudah memberikan pencerahannya tentang bagaimana membaca kehendak dari Gus Menteri tentang SDGs desa dan semoga kita bisa mendapatkan gambaran utuh tentang kehendak dari pimpinan revolusi desa sehingga pasukan ini kemudian sadar betul harus mengambil peran seperti apa. Jangan sampai kita tidak bisa membaca kehendak pimpinan sehingga kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita. Sampai di sini kerabat desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubus kontur baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Ya. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Dengan seluruh warga melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News.
Unduh aplikasinya segera.